Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi kewarganegaraan bab 3 Poin B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi setelah menonton video ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke materi. Apakah sekolah kita memiliki tata tertib? Jawabannya pasti iya ya. Nah, contoh dari tata tertib yang ada di sekolah kita seperti masuk tepat waktu, tidak membolos, mengerjakan tugas tepat waktu, merawat atau menjaga fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menjaga kebersihan, menjalani piket, menghormati guru, dan masih banyak tata tertib yang ada di sekolah kita. Tapi, tahukah kamu, kehidupan di suatu sekolah diibaratkan sama dengan kehidupan yang ada di suatu negara. Ya, keduanya sama-sama diatur oleh suatu aturan. Bedanya, kalau di sekolah, kehidupan diatur oleh tata tertib sekolah, sedangkan di sebuah negara diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk pola kehidupan berkelompok yang disebut dengan negara. Pola ini dalam kehidupan bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berisikan aturan dasar dalam kehidupan bernegara yang ada di Indonesia. Kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber dan juga landasan bagi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, semua perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia sebagai sumber dan juga pedoman bagi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi seperti TAP MPR, UU, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten itu harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengarahkan kita atau menuntun kita kepada kehidupan yang lebih tertib dan juga lebih teratur. Lalu ada pertanyaan,
apa yang terjadi jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi? Jawabannya, kehidupan akan mengarah ke tidak harmonis, ya, akan terjadi perang dan juga perpecahan di mana-mana yang berujung tidak sejahteranya rakyat Indonesia. Jika sudah begitu, siapa yang dirugikan? Yang pasti warga negara Indonesia. Bahkan yang lebih parah, bisa membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika kita tidak mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, marilah kita berkomitmen dan juga melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari konstitusi. Ada beberapa fungsi dari konstitusi. Yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, simbolik sebagai pemersatu. Yang ketiga, sebagai sumber hukum. Yang keempat, sebagai pengatur antara organ negara dan juga warga negara. Dan yang kelima, fungsi konstitusi, yaitu sebagai sarana pengendali masyarakat. Dan masih banyak fungsi-fungsi konstitusi lainnya. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.